Subscribe dong. Oke, dan langsung terjun ke Sandok dan terima kasih untuk Grace Blessing dan kita bakal langsung terbang juga ya, langsung terjun. Iya, langsung terjun dan tampaknya beberapa tim pun langsung turun ketika pesawat mulai mengudara. Waduh. Ini dia terlihat kali ini dari arah Lakawi dipegang oleh tim MCSO di bagian kampung ada tim AE. Di mana Vepar pun nge-split kali ini ke arah compound di luarnya. Tapi mereka nggak bisa terlalu jauh karena dari Dogs pun sudah ada tim yang menyebar. Sudah ada tim yang kali ingin mengambil pinggir-pinggiran dari Sunhawk. Di lain sisi dari area Camp Charlie, dari area Quarry, semua diisi dengan cukup merata. Sejauh ini gue belum melihat ada percampuran warna kecuali di bagian utara. Ada potensi antara tim... Wah, BTR lepasin bootcamp. Wow, yang kita bahas sekarang tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Benar apa adanya. Kosong. Bootcampnya gak ada siapa-siapa. Kalau tidak ada yang pede mau lawanin tim BTR. Surga sekarang. Wah, itu benar-benar dapetin tempat paling enak. Di sana. Kalau ada yang pede kayak ya udah mana BTR gue lawanin dah. Gak ada yang dapat jackpotnya sementara untuk di area dari Paradise. Ada dua antara Dewa United dan juga Kuta. Dan kali ini Shabu dapetin satu knock dan juga akan langsung di finish oleh dia. Sekarang berubah menjadi 3 melawan 4 juga. Tapi ini adalah tabrakan yang cukup dahsyat dan selalu terjadi berulang kali. Dapat lagi. Di area Paradise dan benar saja Shabu kembali mendapatkan korban yang kedua dan bakal langsung di end. Begitu saja pintu dibuka. Belum ada tembakan yang terjadi. Tapi kalau kita melihat sekarang Dewa United Shabu harus terknock dan dibalas oleh rekannya. Masih ada backup yang sangat manis. Dipandu oleh Real. Tapi 3 melawan 1 pastinya berat untuk Kuta. Yap, lagi-lagi DU berpenampilan dengan permainan begitu agresif kali ini ya menghadapi lawan-lawannya. Tampaknya Paradise yang ramai pun tidak membuat mereka gentar untuk perang. Dan malah mereka berperang dengan luar biasa baiknya. Kuta terpaksa kabur kali ini dan menghindari fight langsung dengan sisa 4 player dari tim DU. Nggak ada yang mau lawan 4 lawan 1. Yes, ini. Mending kabur dan coba nyelamatin point placement. Ya, ini definisi dari mempertahankan wilayah ya. Kalau kita lihat biasanya begitu Ace ada di bootcamp, mereka harus melakukan hal yang sama seperti Dewa United sekarang. Bootcampnya kosong. Tapi perlawanan dari Kuta ya bisa kita acungin jempol lah. Berulang kali mereka selalu berjumpa juga. Mungkin di match yang pertama tadi gak ada clash di early, tapi sekarang ternyata ada clash juga. Sementara dari Bigetron Ace berjumpa dengan Voin. Oke, tampaknya dari BTR tidak sepenuhnya langsung mengambil area dari Camp Alpha. Ya. Melainkan mereka menyebar juga ke target yang diincar. Oh, ini masih bakal ditabrak sih sama Aritama juga. Lihat bagaimana MCL sedang berusaha untuk revive satu sama lain. Nets sedang dikukus sekarang. Dedeu lempar 3-2-1 dan itu dia. Sudah dilepaskan satu buah grenades dan connect ternyata. Satu sudah terknock. Bakal langsung di rush in kembali tapi terlalu terbuka. Open lebar yang berdua si Malakama. 2 pemain bahkan dari Aritama sudah tumbang dan bahkan langsung di end. Yap, mereka terlalu terbuka. Bahkan teman-temannya lain belum siap untuk melakukan backup. Timingnya terlalu off mereka. Dan bahkan sekarang dari tim MCL yang tadi sempat ditekan, sempat kenok bergantian, malah bisa saling nge-revive dan sekarang malah kembali full power. Tapi ternyata dari tim Aritama, meskipun timingnya off, tidak membuat mereka takut untuk melakukan rush untuk kedua kalinya. Sekarang dari sisa pemainnya bakal coba melakukan penyerangan terhadap 3 pemain dari tim MCL yang masih hidup. Ya, sini masih bakal ditabrak oleh Aritama juga. Tapi dengan manpower yang sangat-sangat kurang sekali. Grenades yang memang sudah bisa dikukus. Tapi MCL, tampaknya mereka juga sedang melakukan posisi flanking. Menjaga di bagian belakang karena sudah terlihat tadi satu poin yang sama. Play lagi oleh Kiyo, masih bisa crossing ternyata dan masuk ke dalam compound. Sementara smoke sudah pecah tempat-tempat dari Kiyo. Gak ada vision yang diperoleh untuk dia sedangkan revive berhasil. Iya, tapi kita bakal dari Kiyo bakal terus mempressure ke arah lawannya. Belum memiliki angle yang terbuka untuk menghadapi target yang dia incar. Lemparan Molly apakah bisa masuk dalam area dari rumahnya. Yang tampaknya ke arah pintu. Dapetin knock lagi. Ini dia yang dicari oleh tim Aritama. Chance untuk nge-push ke arah target. Ada flank dilakukan juga tapi gagal mendapatkan targetnya dari tim MCL. Dan sekarang Aritama seimbang posisinya dengan lawan mereka. Wow, dari 4 melawan 2 menjadi 2 melawan 2. Perjuangan yang cukup panjang oleh Aritama. Dan ini lawan-lawannya sangat susah sebenarnya untuk Aritama cari ya. Karena bagaimana posisinya ada yang di depan, ada yang dari sisi belakang juga. Sehingga mau gak mau, mereka lah yang sekarang terkunci di dalam compound. Tinggal bagaimana keberanian dari MCL untuk menabrak. Apakah Chelva di sini akan berani untuk maju ke depan, apakah juga dari Hayanya bisa bekerja sama. Komunikasi mereka lancar untuk bisa menumbangkan satu dulu
dari pemain Aditama sendiri. Wah, tapi tampaknya dari seorang Haya dan juga dari seorang Kiao terus beradu granat, terus mengadu posisi dan tampaknya Chelva hampir terkena utility dan sekarang bakal masuk kembali dalam rumah dan mencari safety di dalam area rumahnya. Ini adalah posisi stalemate kalau aku bisa bilang, kecuali memang ada yang benar-benar niat ya buat bisa dapetin elimination point ya. Karena semakin lama mereka bertahan di sini akan memudahkan untuk tim yang lain masuk. Ini Ngelok malah ya. Iya, 2 lawan 2. Ini benar-benar akan menjadi bonus elimination untuk tim lain kalau memang mereka mau crossing. Itu dia. Tapi memang dari kedua tim ini gue rasa udah ibaratnya udah nyemplung terlalu dalam sih. Mau lepasin fightnya pun susah karena sekitarnya tuh cukup open. Mau lari mundur akan ketahuan, mau lari ke air nggak mungkin, mau ngumpet dalam rumah juga bakal saling ngelok. Jadi untuk tim Aditama juga dari tim MCL, gue rasa ini udah deadlock namanya. Deadlock, oke. Jadi lihat tuh dari luarnya sudah ditinggal ya juga dari MCL-nya. Belum ternyata masih untuk mengcover area yang sedang dikuasai oleh Aditama. MCL, satu pemain mereka mengunci di dalam kompon, satunya masih menoleh ke bagian belakang. Berharap pastinya ya, gak ada tim lain yang akan mengarah ke mereka sekarang juga. Jadi masih dengan 2 melawan 2 ya, ini stalemate yang panjang banget yang bakal terjadi. Dan ini pasti akan buang-buang untuk sisi utility, untuk sisi resource yang sedang mereka miliki sekarang. Yap, tapi kita bakal lihat dari tim MCL dan juga dari tim Aditama. Gue rasa ini fight udah benar-benar gak ada yang bisa selamatin sih. Dalam arti ini tinggal mereka tunggu tim lain datang, mengunci dari seberang, mengunci dari high ground, ya udah dua-duanya habis. Iya. Karena sekarang dua-duanya nggak bisa back off. Gue yakin nggak bisa back off. Lari ke kiri ada lawan, lari ke kanan ada lawan, menyemplung ke air nggak mungkin, naik ke high ground nggak mungkin. Ya, dan juga dari utility mereka gak cukup sama sekali sih untuk long term fight-nya ya. Iya, ini satu first aid tuh. kalau mau gambling ya MCL nyebur. Dengan harapan nggak ada di seberang. Kalau mereka mau gambling, ada tamang, nggak ada jalan lain, ya udah. Tunggu di dalam. Tunggu dalam, berharap ada yang nembakin MCL, ratain, dan ketika mereka masuk rumah di HBD sama Aditama. Ya, ya. Karena memang ini posisi udah sulit banget untuk kedua timnya. Ya, mau gak mau, suka gak suka bakal dilakukan oleh dua tim yang sedang kita pantau sekarang. Mau ditabrak? Ditabrak, dimulai dideketin juga, tampaknya dari tim MCL pun sadar bahwa ini locknya terlalu lama. Kalau mau pecahin sekalian locknya. Suara tembakan sudah kita dengarkan tadi. Cuman free fire sih yang terjadi di bagian luar ya. Nakut-nakutin pemain Aditama. Kiyo masih sabar menunggu, belum bergerak sama sekali. Masih nunggu terus menggunakan rumahnya sebagai cover mereka. Tidak membuka badan mereka. Tidak terpancing untuk nge-pick bahkan. Dan lebih mengutamakan TPP Vision dan juga single area FVP mereka. Tapi dari Haya tampaknya ada beberapa utility dilempar hingga pintunya pecah. Dan sekarang sedikit terlihat ketika mulai lempar utility ke arah rumah seberangnya. Haya pakai vektor. Tapi kali ini gak dapat angle-angle dan Aditama pun tidak membuka sedikit pun badan mereka untuk nge-pick ke arah lawannya. Iya, sebenarnya lagi dicari tuh kayaknya. Gak kelihatan mana ya ini orang ya. Gak ada kelihatan lari pasti tuh di celah-celah kayu kan. Tapi kayak ini orangnya mana sih gak keluar-keluar. Gak ada yang mau mengalah satu sama lain juga ya. Karena pastinya dengan 2 melawan 2 poin harus bisa diamankan. Tapi kalau kita ngelewatin 4 pemain ini di sisi yang berbeda dari Sunhawk, juga gak ada tembak-tembakan Flo. Gak ada. Gak ada, aman. Cuman ini doang nih. Ini yang gue bilang Sunhawk ajang ngendok atau ajang healing. Jarang ada tim yang melakukan sweeping. Kayak main di Rengal juga dari Miramar. Karena memang mapnya itu sulit banget Om Awa. Menurut gue ya kayak kendaraan jarang nge-spawn. Kalau lari open banget. Cover paling batu. Batu pun kalau sekali udah kelok. Jarak antara batu ke batu lain. Itu lumayan jauh. Jadi pasti kelihatan. Oh lagi lari nih ke batu sebelah. Nih, gampang nih buat disilet nih misalnya orang-orangnya semuanya. Dan sepertinya dari Chelva memilih untuk kabur juga atau keluar dari situasi seperti itu. Dari Bigetron Ace mereka mengamankan 4 compound di bagian lower ground. Sedangkan GPX berada di high ground. Pastinya cukup nyaman dan aman juga. Kalau dilihat ya playstyle dari GPX ini mereka suka main di open ya. Open high ground. Lalu split-splitan mereka lebih mengambil posisi high ground. Dan sekarang BTR melakukan hal serupa. Tapi split 4 angle mereka di dalam rumah. Bukan dalam area high ground. Ini gue bilang nih, Aditama kalau mau mundur pasti kelihatan sama MCL. Yang gue bilang makanya deadlock. Maju mundur, salah mundur, bertahan pun gak guna gitu. Yes, tapi masih berjuang untuk kabur ternyata Chelva. Masih miss the shot untuk beberapa tembakan terakhirnya meskipun yang awal masih sempat. Ada tim lain yang sudah muncul? Ada Anfaida yang mengisi high ground juga. Wow. Tapi dari lama satu player mereka berhasil nyelip ke high ground. Tapi temannya ketinggalan. Yes, dan di atas high ground ada lawan lagi. Ini kita bilang fightnya tinggal nunggu ada third party yang ngebubarin. Nah ini bakal bubar gak sih sebentar lagi nih. 2 party yang lagi fight secara terus menerus juga. Dan ya Lavin mendengarkan suara tembakan tadi pastinya akan membuat mereka bisa sadar. Ada lawan di sana. Mereka bisa memantau dari kejauhan dulu. Tinggal kita lihat nih apakah bakal di HBD atau enggak nih Lavin. Kita bakal menuju ke arah batu yang ada pemain dari Aditama. Akankah di HBD atau akankah di skip kali ini. Lavin dia tahu
kayaknya ada yang gak beres ini. Dan tampaknya benar saja, di balik batu ada lawan dan bahkan Lavin langsung ditumbangkan. Tapi dari Cutes kali ini gak bisa untuk maju ke depan, gak bisa untuk melakukan N juga. Dan Cutes kali ini gak bisa benar-benar melakukan pergerakan apapun. Karena ke bawah ada lawan, ke kiri ada lawan, dan batu menjadi satu-satunya cover dia. Yes, ini batu kalau bisa diangkat sih sama dia sih ya. Tapi nggak bisa ternyata, dan Kids masih menunggu dulu di balik dari bebatuan. Sedangkan itu knock yang belum bisa di-end oleh dia. Karena begitu dia menampakkan wajah dia langsung pastinya banyak peluru bakal masuk dari angle yang berbeda. Yap, tapi ini Cutes benar-benar dalam posisi yang sulit banget sih. Dan ini Alfaida memang timingnya kalau buatnya tim Aritama, worst timing in the world. Lagi mau mundur, datang mereka. Datang, betul. Dan set up di high ground. Ya, dan sejauh kita melihat juga 16 tim masih bertahan sampai dengan menit yang ke-15. Ini cukup panjang dan nama mereka ngisi komponen. Berarti bahwa kita bisa tarik satu buah garis besar di sini adalah bahwa mereka dari sisi utility-nya gak terlalu banyak, kecuali memang tim tersebut turun di kota-kota besar seperti Bootcamp, Paradise, atau bahkan yang punya Camp Alpha, Camp Bravo itu mereka masih punya lucu. Tapi untuk mereka-mereka yang scrapping, ini mereka habis scrap, mereka langsung masuk dalam komponnya. Karena tadi juga flat path-nya kan ini normal banget. Normal, ya. tengah-tengah banget. Benar-benar di tengah. Tapi kita bakal juga tampaknya dari tim Alfaida, sambil mereka ngelok ke arah lawannya, tampaknya dari BNW pun ketemu dengan satu lawannya kali ini, ada CX Heli. Yang mereka kali ini perangi, tapi dari BNW sudah kehilangan 2 player mereka, tentu ini menjadi pukulan yang keras, karena sisa fight-nya harus dijalani dengan kalah jumlah anggota. Oke, grenades-nya lepaskan ke dalam jendela dari kompon seberang juga masih bisa crossing sepertinya untuk pemain dari BNW. Tapi nggak terlalu bagus sih positioningnya juga di hujani grenades demi grenades, utility demi utility juga. Tapi sebenarnya ini masih 2 melawan 2 sih karena CXHL pemain mereka duanya ada di belakang. Ya, tapi kita bakal dapatkan dari seorang Pei lagi melakukan lock tapi nggak bisa mendapatkan target yang dia incar. Tampaknya dari BNW, Nicky kali ini bakal bertahan juga dengan nyawa cukup sekarat temannya dan bakal coba pelan mundur dari area kompon yang mereka tadi singgahi. Dan sekarang kita bakal Ayane, dia pun kali ini mundur dan dari tim CXHL benar-benar ngejar dan coba ngelok ke arah tim BNW. Tidak diberikan ruang bebas sedikit pun, tapi Bonafide join the fight dan apakah BNW juga menggunakan kesempatan ini melakukan HBD terhadap tim CXHL. Dan sekarang tinggal 2 player yang bertahan dari tim CXHL yang tadinya pede banget dengan 4 player mereka nge-push ke arah BNW. Yes, grenades-nya dilepaskan tapi nice shot dari Ayane ternyata berhasil untuk menumbangkan 1 dan tersisa Sasa seorang diri dari CXHL. MVP di game pertama kita atau di round pertama di pembukaan kali ini harus berjuang seorang diri. Nicky pick dulu di bagian jendela tapi belum mendapatkan vision yang jelas sekali dan itu dia habis seluruh pemain dari CXHL. Iya, dan dari Nicky tenang sekali menggunakan temannya sebagai bait karena temannya sekarat. Biar aja nggak apa-apa knock. Yang penting kita menang fightnya, ratakan lawannya dan bisa di-revive kembali. Dan sekarang BNW punya looting yang cukup lah untuk bertahan sampai mid game nantinya. Selama lawan di seberangnya nggak nge-push tuh, kelihatan itu di minimap. udah ada tuh, udah siap-siap ya 4 orang yang sudah bersiap untuk menerkam, apalagi zonanya. Ini mereka bakal closing lagi sih dan harusnya dengan suara tembakan seperti itu sadar Bonafide-nya ini bisa banget untuk menyeberang ke sebelah. Kalau gue jadi Bonafide, gue nyebrang. Langsung nyebrang. Kenapa? Karena zonanya ini senternya ke arah sana. Pastinya bakal keluar dari zona dari Bonafide. Paling nggak tubruk, menangin fight-nya. Ambil zonanya sana, ambil sono, baik lagi 2 orang, split. Jadi punya angle yang lebih banyak lagi ketimbang nantinya pas mau rotasi, malah dia halang-halangin sama lawan depan mereka. Tapi tentu kita bakal nunggu zona dan bener saja. Kalau gue jadi mereka, gue tubruk sekarang. Ambil healing-healingnya. Karena udah gak ada waktu lagi sih. Udah gak ada waktu lagi. Mending clear sekalian, biar kalau pas maju gak ada yang halangin mereka. Ya ini enak banget. Yang tadi di Painan siapa ya tadi ya? Itu damai banget tuh yang di Painan. Itu GPX tadi ya? GPX ya benar. Tadi GPX aman di area dari Painan. Dari Dewa juga harusnya sudah mulai turun ya dari Paradise tadi. Dan kita sedang menyaksikan dari Capital 9 yang sedang bertahan karena mereka berada di tengah-tengah dari zona sekarang. Alter Ego terlihat dekat tadi. Dan untuk Void ternyata sudah harus hilang 2 pemain mereka. Dan ya balik lagi nih area Painan. Iya, ini area Painan nih kali ini. Dari diisi oleh tim Void tadi ya. Void ya. Dan dari BTR tampaknya setelah mereka bertahan 3 circle. 3 circle kurang lebih di area sama ini. Akhirnya harus bergerak sekitar 10 meter ke arah depan. Ya dikit lah ya. Dikit aja, tapi dikitnya itu low ground. Menuju ke bukit. Kalau sampai ada set up di bukit itu, bakal jadi PR bagi mereka. Oke, dan sementara Roses juga masih berada di bagian atas rooftop
Devil Dust masih akan menunggu. Ini bakal ditahan sampai dengan detik akhir sih. Ya nggak akan dilepasi ya sama Devil Dust. Karena DU-nya udah datang. ini udah kelihatan nih. Dan DU kayaknya juga sadar kalau ada orang dalam area rumahnya. Apakah bakal tembak di spray down dan Devil Dust mendapatkan target yang dia incar. Bahkan dari Kyle nggak bisa bertahan dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 3 pemain DU yang sekarang tahu bahwa ada yang menghadang mereka. Ya, dan itu dia mungkin kekuatan dari kalau kita punya kompon. Kita tinggal nantikan aja. Kita defense-nya pasti akan jauh lebih strong. Sedangkan tim lain gak bakal siap dan mereka bisa dikejutkan oleh siapapun yang berada di dalam kompon. Sementara Bila juga sudah mengunci pemain-pemain dari Dewa United. Gak bakal bisa bergerak kemanapun juga. Yap, dan dari Bebilah terus melakukan lock juga. Dengan informasi yang mereka peroleh kali ini dari Bebilah dan kawan-kawan tentu akan membagi tugas dan juga bagi vision. Mereka saling info kayak gue jaga sini, gue jaga sini, gue jaga sini. Zona depan kosong, ya udah main sabar aja. Tunggu circle-nya ataupun blue zone-nya mulai nutup, barulah mereka menuju ke arah play zone. Ya, dan ya ini Dewa agak sedikit sulit sih untuk menabrak ya. Jadi mereka harus memilih angle yang berbeda sebelum masuk ke dalam zona. Dan ini mereka tampaknya sedang muter cukup jauh juga. Tapi depannya kan udah ada lawan lagi, jadi berat banget buat Dewa. Oke, kita bakal lihat dari tim Alter Ego pun mengalami situasi yang cukup sulit di mana dari tim MCS kali ini melok ke arah tim Alter Ego. Tidak diberikan ruang gerak sedikit pun. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim MCS pun harus maju sedikit lebih jauh di mana Aditama sudah menunggu pergerakan mereka. Termasuk juga satu pemain dari tim Alter Ego. Dekat dengan mereka posisinya. Wow, selain daripada berjuang melewati blue zone, MCS juga harus terkena tembakan dari lawan-lawan yang berada di sisi yang berbeda. Sementara Bonafide akhirnya nabrak ke BNW akhirnya ya. Akhirnya mereka berjumpa juga. Ya, tapi bakal lihat dari tim Alter Ego memaksimalkan posisi yang mereka miliki. Ke split 1-2, tapi sementara dari tim Alter Ego tidak mau pusing. Tapi selamat dulu sampai circle selanjutnya. Dan Vepar pun nggak menemukan targetnya, dilakukan spray down tapi gagal mendapatkan target yang diincar dari tim MCS. Hanya ada satu tim yang berada pas di center ya. Ih, damai banget ya. Aditama masih aman. Oke, Kiao masih bertahan juga. Dan tampaknya dari tim-tim yang bertahan, banyak yang sudah mulai bermain di pinggir-pinggir circle. Sekarang dari tim BTR pun kali ini melock full ke arah tim DU. Tidak diberikan sedikit pun ruang gerak, tapi BTR pun perlu ingat. Atas mereka, ini gue bilang tadi Om Awa, atas mereka itu GPX yang sudah melakukan setup. Dan sekarang PR banget bagi tim BTR untuk keluar dari area rumahnya. Ini gue bilang, zona iya depan muka. Ya. Tapi kalau sampai ada setup, PR yang luar biasa besar bagi mereka. Dan sekarang kita melihat GPX yang melakukan setup di bagian atas sana. Aman banget untuk GPX. Dan bahkan mereka ini bisa saja mengeliminasi semua pemain dari Bigetron. Bisa aja. Tapi tentu mereka juga harus waspada dengan timing rotasi mereka. Jangan sampai mereka kasihkan ngelock, malah mereka juga di lock. Ya, dan ini dia. Semakin lama bertahan sebenarnya semakin berbahaya. Apalagi ini Sunhawk ya, karena jaraknya berdekatan. Ketika mereka masuk ke dalam zona berikutnya, mereka bisa dikejutkan oleh lawan-lawannya. Dan itu dia, GPX bakal berjumpa dengan tim lain. Oke, tampaknya ada tim yang menunggu juga untuk mereka maju. Capital 9 yang sudah menunggu kedatangan dari tim GPX. Lemparan granat menuju ke arah depan. Belum menemukan targetnya, tapi Zota pun dalam kondisi yang sangat low kali ini nyawanya. Yes, dan close combat sedang terjadi sekarang. Zota akan menahan di bagian depan sana. Sementara di bagian belakangnya ditembak sama Bigetron. Berlawanan juga dengan Blue Zone. Jadi banyak sekali case by case yang harus diselesaikan oleh GPX. Mereka sedang berjuang untuk masuk ke dalam next zone. Wow. Tertembak dari angle yang berbeda kali ini ya. Capital 9 berlari. Tapi lihat. Pas banget mau lower ground. Itu terbuka banget posisi mereka. Tapi untungnya dari seorang Nom-Nom bisa langsung menuju ke arah lawan mereka. Target mereka yang ada di sisi kirinya. Jangan sampai ke knock juga karena ini posisinya tim Capital 9 sangat-sangat terbuka dan cukup sulit. Benar, ada Alter Ego, ada GPX juga, dan lihat bagaimana Vepar kembali membombardir dengan tembakan dia. Satu kembali ternok dan perjuangannya masih panjang sebenarnya untuk Capital 9. Berlari masuk ke dalam next zone. Vehicle sudah dipakai dan sebentar lagi bakal bisa mengamankan. Nabrakkah dia atau jemput? Portingan? Belum terlihat, kayaknya scouting pinggiran circle deh. Ya, scouting di pinggiran circle, tapi ini bakal jadi PR kalau diledakin ya, ataupun digembosin bannya. Karena di sana Vepar ada di pinggiran zona. Kalau sampai digembosin, dia punya track menuju ke arah play zone yang cukup sulit. Bentar, ini berarti Captain Line udah hilang ya? Ke sandwich dari GPX. Iya, udah ke sandwich total kan ya oleh tim GPX. Oke, kita bakal juga tampaknya dari tim Void bakal menuju ke arah circle juga yang berjarak kurang lebih 50 meter. Tapi sementara mereka bakal melakukan lock dulu ke arah tim Unfaida. Alright, Roses kali ini kan spray dia, nice shot. Berhasil untuk memberikan satu buah knock ke pemain Unfaida. Tapi ini nyebrang sungai. Jadi bakal berat PR untuk Roses setelah ini. Masih bisa sih ada sedikit
Oke, menembus Blue Zone. Yap, tampaknya cukup banyak yang mulai menjadi penghuni Blue Zone. Di kesempatan kali ini masuk ke zona kita yang ke-7. Dan yang sudah masuk dalam circle, yang punya compound hanyalah dari tim MCL. Yang dari tadi dapat zona terus. Nggak jadi bubar fight-nya. Keenakan mereka di dalam area rumahnya. Oke, tadi itu dia. Proses berhasil untuk touchdown tapi langsung ditembak oleh Vepar. Mantan ketemu mantan. Oke. Itu bakal ditambahkan dari seorang Haya. Berhasil meng-clear lawan-lawannya. MCL yang tadinya terlihat deadlock nggak bisa kemana-mana. Bersabar. Malah akhirnya dapetin compound dari tim Aditama yang cabut. Iya, dan juga lihat tuh. Zonanya di mereka loh ternyata. Di mereka. Di mereka, oke. Dewi Fortuna sebenarnya masih untuk MCL. Tapi di bagian luar sana pastinya singa-singa sudah mulai menunggu ya. Karena sekali mereka keluar, Alter Ego sudah ada Voin juga bahkan sudah 3 tim tersisa kali ini. Wah, tapi Void ternyata tertangkap juga. Player yang ditugaskan untuk masuk ke arah zona. Tinggal tersisa player healer mereka di sisi Blue Zone. Oke. Dan sekarang dari tim Alter Ego tinggal menghadapi tim MCL yang tinggal kondisinya 2 lawan 3. Oh, 3 lawan 2. Iya. 3 lawan 2 lawan 1 yang healing. Ya, kalau healing ya udahlah kita abaikan ya. Abaikan dulu. Kita abaikan dulu buat yang healing karena MCL di sini akan berjuang untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Karena Alter Ego mereka sedang menang jumlah juga dan itu dia sudah tereliminasi tadi Cino nih. Di bagian luar sana jadi tinggal 2 tim terakhir 3 melawan 2 Alter Ego. Mereka pegang posisi bagus, mereka berada di high ground. Tapi kalau MCL sendiri mereka bisa berharap mereka masih bisa bertahan. Di dalam kompon mereka sambil berharap zonanya mengarah ke mereka. Oke, kita bakal juga tebakkan dari tim MCL. Mereka masih bertahan di area rumah tapi AE punya high ground advantage dengan smoke yang mereka lontarkan juga. Yang berarti tim MCL apalagi dengan Blue Zone yang mulai menghimpit. Posisi mereka keluar dari area rumah udah pasti dipantau terus oleh tim Alter Ego. Bahkan 2 player sudah juga sana mendekat dan langsung mendobrak pertahanan dari tim MCL. Bahkan dari Milo mendapatkan target yang lagi pengen nge-flank ke arah bebatuan. Tapi pertama berlama-lama dari Vapor bakal nge-push juga dan itu dia. Ego yang memiliki posisi lebih di atas sehingga vision lebih luas untuk bisa mendapatkan satu persatu daripada pemain di MCL. Dan ini dia Alter Ego dengan total damage 1751. Wow, ini banyak. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.